warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binastain ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala sabil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kullati lati aditni. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah binimati tatimu sholihat. Sob, kalau saya ngikutin alhamdulillah Allah memberikan saya petunjuk sob. Kalau enggak, saya bergaul dulu dengan orang-orang yang hebat-hebat. Yang dari 4 orang dulu pernah saya cerita ya, 3 orang sekarang jatuh semua. Jadi tapi sebelumnya dia orang-orang yang berambisi, semua anak-anak muda yang berambisi. Yang satu main bergerak di bidang hotel, udah gitu dia dirikan rumah sakit. Tapi bilang waktu itu untuk dirikan rumah sakit agak sulit tuh, padahal dia bukan dokter gitu. Terus saya bilang ke mereka, dia sulit ini, tapi dia benar-benar ngotot. Jadi intinya ngotot gitu. Dia urusin izin pendirian dulu tuh sulit 25 tahun lalu. Kalau nggak dokter susah gitu. Setelah rumah sakit dia dirikan surat kuliner, udah gitu dia dirikan juga hotel lagi besar di Katsu sana gitu. Tapi sekarang hotelnya semua diambil alih oleh bank dan yang lainnya, dan habis-habisan sekarang hancur. Kreditnya mungkin di bawah 1 triliun ya, 500-an M ke atas gitu. Jadi kalau ngobrol itu dari awalnya sebenarnya modal awal yang cukup besar ketika start itu saya lebih besar sob daripada mereka semua. Kok bisa? Iya, saya punya lahan udah cukup luas segala macam-macam, ambisi juga besar gitu. Tapi Allah alhamdulillah memberikan saya jalan di hati ini. Kan di dalam tubuh kita ada segumpal daging, di mana daging itu yang dinamakan hati kolbu ya. Jadi di situ kadang sebenarnya baik semua gitu dalam hati ini. Kadang kita ada bisikan-bisikan gimana, kalau kita dengarkan, akhirnya alhamdulillah dibantu oleh Allah dengan menggagalkan beberapa usaha saya gitu. Kok senang saya digagalkan? Senang gitu. Karena saya tidak terlibat terlalu jauh gitu. Ada satu lagi bergerak di bidang ini, di bidang distribusi barang buat minimarket kecil. Tadinya besar, tersebar hampir ratusan di Bali, udah gitu dia buat yang lebih besar lagi gitu. Yang satu lagi profesional sob. Dan ini juga lumayan nilainya, profesional, salah satu perusahaan yang ini. Tapi dia profesional sama pengusaha, gabung dia berdua gitu. Dia sebagai, kalau kita ngobrol dulu bertiga berempat, kadang-kadang sering ngobrol. Terus dari 4 orang ini, semuanya jatuh, termasuk salah satunya saya gitu. Jadi 3 orang ini. Jadi saya sekarang ini, tapi namanya orang jatuh ya. Kalau gajah jatuh kan masih meninggalkan gading sama tulang yang gede gitu. Mereka semua jatuh, tapi masih bisa bertahan gitu. Yang satu main di situ sampai buatin buatin supermarket di mana-mana, sampai Banyuwangi di mana-mana. Akhirnya hutangnya kayak saya dengar itu sampai 2-3 triliun gitu. Saya kalau ngobrol berapa tahun pertama, hutang saya hampir imbang dengan mereka semua. Masih di kelas 5 miliaran gitu. Udah gitu mereka langsung nanjak, saya udah naik 10 eman, mereka sudah naik di atas 50 sampai 100 miliar sob. Dan ketika jatuh tempo bunga bank itu kita tiap bulan, mereka kadang keringat. Saya dengar salah satu pengusaha senior sahabat saya, tapi yang jatuh juga, dia punya supermarket, punya macam-macam, punya aset banyak, jatuh juga. Si H ini kalau ketemu saya, kalau pas tiap akhir bulan suka keringat, suka jatuh netes katanya. Karena apa? Ya itu tadi, utangnya teman saya tuh udah hampir 50 sampai 200 miliaran gitu. Dan itu tagihan ininya itu miliaran, bunga per bulan yang harus dibayarkan, atau bunga dan pokok yang harus dibayar cicilan tiap bulannya. Itu luar biasa, sampai keringat jagungan katanya dia. Ketika suatu saat saya waktu itu bareng sama dia ke Shanghai, jalan-jalan ke Shanghai bareng berdua ngomong, saya baru tahu ternyata sahabat-sahabat saya ini ya luar biasa gitu. Jadi dari teman sahabat lagi, si ini kalau udah akhir bulan pasti keringetan banget katanya dia. Dia telepon saya, telepon macam-macam, butuh dana segala macam-macam. Ya itu tadi, sistemnya pengusaha itu 40 lipat gitu. Contoh, dari awal hutang 10 M, udah gitu naikin lagi 20, sisanya dipakai untuk bayar bunga, opera dan yang lain, sisa untuk modal dia kerja dan untuk ngembangin. Terus saja. Dan bank itu kalau ketika kita lihat bayar bunga lainnya lancar, transaksinya lancar, mereka lancar semua transaksinya. Karena apa? Cash to cash semua. Kalau yang jualan itu gede sekali, dia puterin tuh. Kadang-kadang orang yang cash flow-nya kecil pun dibuat gede dengan cara apa? Ditarik itu, masukin kan sering ada orang seperti itu ngajakin strategi itu. Mudah-mudahan tidak ditiru oleh Anda semua. Nah, pas yang paling real, saya tidak bisa naik lebih tinggi. Kenapa? Cash flow saya meskipun cukup besar, tapi saya tidak sebesar mereka gitu. Mereka cash flow-nya kencang gitu, tapi profitnya, kalau profit saya masih lebih besar gitu.
Tapi kalau cash flow mereka lebih jago, lebih kuat semua karena mereka banyak main di apa ya seperti tadi itu loh, dagang dan yang lainnya. Kencang sekali saya memang distributor sama kontraktor waktu itu. Jadi dulu aja, sekarang ini sob, omset saya tinggal 5%-nya paling, 5% mungkin kurang lagi 2%-nya normal daripada rata-ratanya. Dulu ya karyawan hampir 100 lebih, udah gitu usaha banyak segala macam-macam. Ada distributor, salah satu distributor aja, anggaplah Schneider gitu. Mungkin tiap bulan bisa di atas 1 gitu, 1 sampai 2 M gitu. Belum lampu GE, belum lain-lainnya, Legrand dan yang lainnya, Melin Gerin, macam-macam lagi loh. Saya distributor alat listrik, kalau saya mungkin salah satu yang terbesar di Bali sampai ke NTT gitu, NTT ke timur gitu. Karena saya punya panel maker juga, panel maker paling besar dulu di sini dulu nggak ada panel maker yang paling besar selain saya gitu. Nah itu dia yang saya ngerjakan. Saya workshop juga sama, saya dulu ngerjakan pintu air itu dari sini sampai ke ini, sampai ke NTT pintu air. Sumbawa, jadi kalau staff saya kalau cerita itu di sana ketemu kuda lah segala macam-macam, kuda-kuda liar di Sumbawa segala macam-macam, hampir jaringan pintu air itu kita yang ngerjakan dengan PU. Karena kalau dari Surabaya agak susah, dari sini yang ngerjakan gitu. Jadi cukup besar nilai proyek-proyek saya, cuman intinya apa, sampai GWK saya ngerjakan, bandara juga sama. Saya ada pekerjaan di bandara dulu untuk panel listriknya, mechanical electrical, sampai maintenance-nya saya ngerjakan, sampai gensetnya, perbaikan genset itu apapun saya kerjakan ketika muda, ketika 30 tahunan. Nah ternyata apa, mereka semua mengembangkan dengan sukses gitu. Saya agak terhambat seperti itu, tapi saya sebenarnya punya cita-cita, saya sudah bebaskan lahan hampir 5 hektar dulu, tapi kedepannya bisa sampai 50 hektar itu. Saya udah keluar izin prinsipnya dari Bupati Gianyar tidak mengeluarkan ke siapa kecuali perusahaan saya. Hanya perusahaan saya yang dapat izin prinsip dulu. Dulu kalau Anda pernah dengar Persegi itu, Persatuan Sepak Bola Gianyar itu, kalau kekurangan uang itu mintanya ke saya gitu, untuk bulanannya gitu. Kenapa? Saya support bener gitu. Karena saya dijanjikan oleh salah satu pejabat sana, orang nomor 2-nya, bukan bupatinya, orang nomor 2-nya. Ternyata ya luar biasa, makanya apa trik-trikannya lah dan orang politik. Jadi mulai saat ini saya tidak mau kerjasama dengan orang politik. Berbisnis dengan orang politik bahaya sob, karena apa? Meskipun kita udah sedeket-deketnya, sering main segala macam-macam, ternyata tetap aja kita jadi perusahaan mereka gitu. Mereka ya itu tadi susah gitu. Hanya kalau ada kepentingan baru mereka baik, kalau nggak ada kepentingan susah gitu. Jadi lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan, itu yang terjadi gitu. Itu yang terjadi pada saya, dan saya tidak mampu. Jadi saya fokus ke bisnis. Saya dulu rencananya buatin kota wisata gitu. Jadi kota wisata saya buat 2 tempat, satu di sini, satu di Labuan Bajo. Labuan Bajo saya sudah punya tanah hampir 2 hektar sob. Kalau sekarang mungkin di atas 50-100 miliaran lah nilainya gitu. Nah jadi termasuk di sini gitu. Di sini udah saya bebaskan 5 hektar. Saya ngasih DP dulu 20% atau berapa lupa saya. Harga murah, saya buatin jalan segala macam-macam, ternyata gagal semua proyek saya. Jadi saya masih gagalnya bukan karena proyek saya kayak ini, pembelinya sudah siap, masyarakat mendukung segala macam, udah siap semua. Cuman masalahnya saya jadi perusahaan pejabat gitu. Izin prinsip udah keluar, sudah saya bebasin, sawah orang udah saya tutup, saya cover, saya tutup. Ditutup pakai apa? Pakai tanah. Sawahnya orang kan orang butuh duit gitu. Akhirnya minta ke saya tiap sebulan sekali minta 2% untuk kehidupannya mereka gitu. 5% ada minta 5%. Pak, saya minta tanahnya ditutup. Terus saya mau nggak mau saya harus ini, dan udah ada yang tanda jadi semua. Yang orang mau karena strategis sekali dekat bypass Ida Bagus Mantra itu. Dan bisa tembus sampai ke sana gitu. Nah saya sudah buat ininya, perbaiki jalan yang saya bangun ini dalam dulu. Ternyata izin lokasinya tidak dikeluarkan. Saya udah keluar ratusan juta, nggak keluar juga. Terakhir dia minta 500 juta. Saya bilang gini deh, karena saya tahu izin lokasi yang mengeluarkan juga, terbitkan juga kan banyak instansi, salah satunya ya izin bupati juga. Nah dia lagi kelas dengan bupatinya gitu. Gini deh, saya bilang, kalau Anda nanti sesaat bisa mengeluarkan izin lokasi, saya bawa uang waktu itu 200 juta ditolak sob. Yang saya butuh 500 juta, tapi 2 minggu lagi, minggu depan, siap, tak bilang 500 juta minggu depan. Kalau 1 hari sebelumnya, jadi anggaplah tanggal 25 gitu. Saya tanggal 25 keluar, tanggal 26 keluar, tanggal 25 kalau tidak keluar izin lokasinya, saya ini ceknya saya kasih tanggal 26. Berarti batal, saya cancel dulu. 500 juta lo tahun dulu, mungkin sekarang 5 miliaran mungkin. Ternyata apa coba? Ternyata nggak keluar sob izin lokasinya. Tanggal 25, saya blokir tanggal 26-nya. Cek saya, akhirnya ngamuk-ngamuk ke saya, tapi sini mana izinnya gitu. Nah keluar juga, akhirnya saya tidak teruskan. Saya stres sob. Jadi saya jatuh segala macam. Kalau enggak sob, kalau itu sukses saya, kemungkinan besar hutang saya udah triliunan mungkin.
Dan itu sengsara sob. Ternyata teman-teman saya yang hutangnya di bawah 500 miliaran itu bangkrut. Yang ini juga sama, menyusahkan banyak orang. Punya lahan sampai di Nusa Dua, teman saya di mana-mana segala macam-macam, di negara juga ada pembangunan, di Dago Bagus Pantai dekat proyeknya juga saya juga ada. Itu berantakan semua, padahal udah pakai endorse-nya pakai artis terkenal segala macam-macam yang saat ini. Hancur-hancuran itu. Tapi sehancur-hancurnya dia, ya dia orang ini ya tetap aja masih ini. Tapi kalau bagi saya, kita di Muslim itu harus agak sedikit gimana ya, jangan sampai kita nyusahkan banyak orang gitu. Nah, itu kan nyusahin banyak orang gitu, segala macam-macam. Ya itulah. Jadi Allah itu maha baik. Ketika saya jatuh, saya malah bersyukur gitu. Kalau enggak, kemungkinan minimal hutang saya di bawah 1 T gitu, minimal gitu. Karena dulu aja udah mulai ini. Kalau tidak gagal, apalagi kalau sampai ini jadi, terus Labuan Bajo jadi, semua jadi, luar biasa sob. Kota wisata yang saya rencana bangun gitu. Tapi intinya apa? Ketika saya susah, saya jual. Jual pun ketipu lagi. Dijual 500 juta, dibayar cuma 200 juta ya Pak. Sisanya 300 jutanya. Perusahaan itu udah rugi saya. Saya dijual 500 juta gitu. Padahal saya keluar waktu itu hampir 5 sampai 10 M. 5 M-an lah. Jadi keuntungan saya pakai ke sana. Padahal kalau saya kemarin nutupin aja untuk utang bank, mungkin selesai semua. Saya tidak punya hutang gitu. Tapi akhirnya hilang juga. Ternyata harta yang besar, omset untuk keuntungan yang besar dihabiskan hanya untuk, kalau riba terjadi panas, gak berkah itu. Meskipun omset saya gede, proyek saya besar segala macam-macam, itu akhirnya gak jadi apa-apa. Saya stres, saya nggak punya waktu. Dulu saya berangkat pagi, pulang sore, malam masih stres pulang. Saya kendaraan kemana-mana naik pakai supir, pakai jas, kadang pakai dasi gitu. Harus selalu dingin segala macam-macam. Ternyata sengsara semua. Saya punya sekretaris juga banyak, segala sengsara semua, nggak bisa menyelesaikan. Ternyata apa? Ketika susah, ketika nggak ada uang, akhirnya saya lebih rendah jabatan saya. Dia tukang tagih, bukan direktur lagi. Anak buah saya ngejar omset segala macam-macam. Ketika omset yang terkejar, dia dapat bonus gitu. Tapi ketika saya susah bayar, proyeknya ini ternyata macet semua proyeknya. Jadi saya kena kiri kanan, luar dalam, atas bawah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah, meskipun omset saya pada saat normal pun saya tinggal 5-10%, alhamdulillah saya bersyukur, saya merasa kaya karena saya punya waktu dulu, punya waktu untuk ibadah, punya waktu untuk keluarga, bisa tenang seperti ini, bisa coaching seperti ini. Dulu saya sob, mohon maaf ya, saya dulu tidak pernah mau peduli, saya coaching memang udah 15 tahun lalu gitu loh. Untuk orang-orang Pertamina yang mau pensiun, kalau dia ini coach di sini di Bali, kan biasa kan di Bali tempatnya gitu. 5 tahun sebelum pensiun dia diadakan training gitu, training kewirausahaan. Bidang saya itu kewirausahaan gitu. Tapi ternyata apa? Di luar itu saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya egois orangnya. Apa yang saya mikirin diri sendiri, saya susah gitu. Saya berpikir seperti itu. Bener-bener susah jadinya gitu. Meskipun harta cukup banyak, bisa kemana-mana. Keluar negeri itu sob ya. Mau tiap minggu saya bisa gitu. Dulu makan siang aja saya di Lombok sob. Makan siang di Lombok, sorenya balik gitu. Saking sombongnya dulu. Pengen makan taliwang, pergi ke Lombok, pagi, sore udah balik gitu. Itu gila-gilaan, karena proyek di Lombok juga ada kadang-kadang. Banyak gitu. Saya punya perusahaan di Lombok, punya di sini, punya di Jakarta, punya di mana-mana. Ternyata semuanya berantakan semua, hancur-hancuran semua. Untung saya masih bisa bertahan sekarang ini. Makanya dari utang 10 di atas 10 itu berkurang, sekarang tinggal sepertiganya. Tinggal 3, 4, 5 miliar. Mudah-mudahan dengan saya berbagi ini, mudah-mudahan Allah bisa memudahkan saya semua. Menyelesaikan hutang nggak mudah, tapi kita harus totality sampai rumah ini. Nanti kalau nggak laku sampai bulan Desember ini saya akan jual juga. Kan punya istri ya, saya udah ngomong sama istri saya, kita ganti. Anggaplah saya jual berapa M nih, 15 lah gitu, 12 sampai 15 M, karena tanahnya cukup luas ya, hampir 700 meter gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu, laku saya beliin aja di samping kayak yang tanah-tanah kosong, di mana yang lebih bagus lagi kita bangun. Ini kan 2 lantai, besok 1 lantai, dan saya rumahnya tuh naik turun gitu. Dari halaman ke sini ke ruang tamu naik, ada 3-4 tangga, turun lagi ada 4 tangga. Ruang tamu ke ruang keluarga, terus naik ke ruang makan 4 tangga lagi, turun ke dapur lagi 4 tangga lagi. Nggak sengsara istri saya marah-marah gitu. Kalau waktu muda sih masalah, tapi kalau udah umur segini 50 tahun ke atas sudah mulai kerasa sob. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan ini. Dan ini ada tanah sebelah juga kosong, saya lagi ngincer loh. Saya kalau doa, saya bayar pakai apa? Al-Fatihah. Saya tiap minggu datang situ liatin Al-Fatihin 7 kali, selawatin terus saja. Insya Allah kebeli. Dulu juga saya punya kantor juga sama, saya belinya dengan selawat dan Al-Fatihah aja, udah selesai. Sisanya kebeli apa enggak itu urusan Allah. Allah karena ganti loh. Ini cerita ya, yang di samping saya itu, yang di kantor saya sekarang saya jadiin workshop, bawahnya workshop, atasnya saya kasih jadi buatin showroom. Itu dulu udah saya mau beli, udah ketipu. Yang punya
wakil gubernur lagi, Pak Sudikerto gitu. Nggak mungkin jual dia. Meskipun kalau dia buat jembatan agak susah karena dekat jembatan yang utama bypass Ngurah Rai kan. Kalau Anda dari Lotohemat ada jembatan sebelah kiri ke arah Sanur ya. Ada jembatan, sebelah jembatan tuh tempat saya itu. Mungkin 100-200 meter gitu. Nah itu kan kalau buat jembatan lagi kan agak susah gitu, hanya tempat saya. Tapi kalau wakil gubernur kan bisa. Ternyata apa? Meskipun punya wakil gubernur, saya tetap yakin positif bisa kebeli. Ya udah. Ya Allah, saya ikhlas ketipu, saya ikhlas segala macam-macam. Tapi saya pengen beli tanah ini gitu. Ya udah kebeli gitu. Ya kebeli alhamdulillah dan gak rugi meskipun udah ketipu, anggap ketipu 100 juta. Saya untungnya 500 juta mungkin 9 mungkin. Karena belinya saya pas dia butuh gitu. Nama pejabat kan ternyata nggak harga nggak, dia juga mungkin kan dapatnya murah, ya udah dia jual ke saya nggak terlalu mahal lah. Yang penting cash ini Wan kan. Ya udah saya kasih ke dia cash. Selesai sudah. Alhamdulillah kebeli, sekarang kebangun gitu. Jadi itu, kalau ada niat apapun sekarang itu aja. Sekarang saya ada project di Labuan Bajo, mau rencana project itu saya masih tunda dulu. Sampai sekarang nggak jalan. Kenapa? Kemarin saya ragu-ragu. Kalau saya mau pinjam ke bank daerahnya aja, BP daerah itu gampang sob, karena waktu itu mau saya jadi perumahan untuk Pemda gitu. Gampang gitu. Pasti karena konsumennya ke orang Pemda gitu. Ternyata tapi saya hati-hati, ragu-ragu terus. Alhamdulillah sekarang tanpa pinjaman, tanpa apa, tanah itu jadi milik saya. Ya udah selesai gitu. Jadi saya punya lahan tanpa bunga, tanpa riba, tanpa bank dulu. Dan sekarang saya lagi berpikir bagaimana caranya saya bangun dengan cara pembangunannya itu tanpa ini syariah gitu. Jadi tidak, dari hasilnya tidak menggunakan uang bank, prosesnya tidak pakai bank, semua seperti itu gitu. Namanya Bajo Syari Residen gitu. Mudah-mudahan jalan sob ya. Apalagi ada KTT nanti katanya tahun 2022 ini. Tempatnya strategis kayak Legian lah tahun 80-an gitu. Luar biasa sob. Jalannya aja udah lebar sob. Jalan-jalan besar, jadi indah banget tempatnya di Pede, Pantai Pede ini kalau Anda pernah ke sana. Dulu saya beli pun tidak terlalu mahal, berapa gitu zaman dulu. Jadi gitu aja sob, ininya. Mudah-mudahan ini pembelajaran ini bisa ini nyata sob. Mudah-mudahan teman-teman saya yang lain yang sukses, yang masih bertahan, yang satu orang aja itu pun yang nggak tahu saya, wallahu alam sekarang ini belum saya ketemu lagi gitu. Tapi sisanya tiga-tiganya termasuk saya pernah jatuh. Dan yang dua yang konglomerat udah triliuner itu jatuhnya sakit sekali. Yang satu malah udah tenggelam, udah dua ini nggak pernah kedengaran lagi. Punya PT tapi nggak kedengaran, nggak pernah. Saya kadang telepon terakhir tuh setahun lalu. Demikian ya saya sob, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.